tanah Sumatera, tepatnya di Provinsi Riau. Di balik luasnya perkebunan sawit yang terbentang, terdapat sebuah desa gaib, yang mana masyarakatnya percaya siapa saja yang masuk ke desa itu tak akan pernah kembali lagi. Seperti sebuah pengalaman yang dikisahkan oleh seorang saksi. Giman adalah seorang pria asli Jawa yang berprofesi sebagai pedagang sate. Tergiur dengan cerita teman-teman seprofesinya yang telah sukses karena merantau ke tanah Sumatera, Giman pun memutuskan untuk merantau ke Riau demi mengubah nasibnya. Singkat cerita, sampailah Giman di tempat perantauannya. Hari itu adalah pertama kalinya Giman berdagang di desa tersebut. Setelah mempersiapkan semua dagangannya, Giman mulai mendorong gerobak satenya. Dengan penuh harapan, dagangannya akan laris terjual. Hari itu, pukul 5 sore, Giman yang merupakan warga baru belum mengetahui seluk-beluk desa tersebut. Dia hanya menyusuri jalan sambil menjajahkan sate dagangannya. Meskipun belum ada yang membeli, tapi itu terasa wajar baginya. Sebab dia adalah pedagang baru, terlebih belum banyak warga yang mengenal Giman. Jauh Giman berjalan, namun suasana semakin sepi. Selain pohon sawit di sepanjang jalan, tak ada satupun rumah yang terlihat. Setelah menyalakan penerangan di gerobak satenya karena hari yang mulai gelap, Giman pun melanjutkan mendorong gerobak satenya. Baru saja melangkah, muncul seorang nenek yang menghalangi jalannya. Dengan perawakan yang seram, seakan ingin memberi isyarat. Nenek itu melihat Giman dengan pandangan yang dingin. Giman yang merasa tak nyaman mempercepat langkahnya. Namun pandangan nenek itu seakan tak lepas dari Giman. Gelapnya jalan yang telah dilalui membuat Giman tak sadar telah sampai di sebuah kampung yang cukup ramai. Seakan telah melupakan sosok nenek yang dijumpainya tadi, Giman pun kembali bersemangat mendorong gerobak satenya. Setelah lama menjajahkan dagangannya, Giman mulai merasa ada yang aneh. Tidak setusuk sate pun ada yang membeli. Ramainya orang di kampung itu seakan tak menyadari keberadaan Giman. Di saat hampir putus asa, akhirnya ada seorang wanita yang membeli dagangan Giman. Tidak tanggung-tanggung, wanita itu memborong semua sate yang ada di dalam gerobak. Dengan perasaan senang dan tanpa banyak bicara, Giman pun mulai membakar sate-sate tersebut. Setelah semua sate habis dan uang yang didapat cukup banyak, Giman kembali mendorong gerobaknya untuk pulang ke rumah. Namun, lagi-lagi kejadian aneh menimpa Giman. Sekian lama berputar-putar di kampung itu, dia tak menemukan jalan pulang. Dengan perasaan bingung, Giman mencoba untuk bertanya. Kebetulan ada 3 orang pria yang berada tak jauh dari Giman. Di saat Giman bertanya arah jalan, bukan jawaban yang didapat. 3 pria itu hanya diam sambil memandangi Giman. Giman mencoba mengulangi pertanyaannya, namun 3 pria itu tetap diam. Pandangan mereka juga semakin tajam ke arah Giman.
Melihat keanehan orang-orang di kampung itu, Giman pun melanjutkan perjalanannya. Di tengah kebingungan, Giman kembali bertemu dengan sosok nenek yang dijumpainya tadi. Giman yang merasa takut berusaha menghindari nenek tersebut. Dengan terengah-engah, Giman terus mendorong gerobak satenya. Dengan langkah yang cepat, Giman menerobos kabut malam yang tebal. Setelah melewati kabut itu, Giman pun merasa lega. Akhirnya dia menemukan jalan menuju rumahnya. Saat Giman menoleh ke belakang, sosok nenek itu tak lagi terlihat. Dan yang anehnya lagi, uang hasil dagangan Giman juga ikut menghilang. Sesampainya di rumah, jam dinding menunjukkan pukul 4 subuh. Keesokan paginya, Giman menceritakan kejadian itu kepada tetangganya. Barulah Giman tahu kalau dirinya telah masuk ke kampung gaib. Giman dianggap beruntung karena menurut cerita warga, tak pernah ada orang yang kembali jika masuk ke kampung gaib tersebut. Sontak Giman teringat kepada sosok nenek misterius yang dijumpainya semalam. Ternyata nenek tersebut ingin memberi sebuah isyarat kalau Giman sedang dalam bahaya.